Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-17, 29 Juli 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Marta, dan ada beberapa pilihan bacaan untuk kita renungkan bersama-sama. Bacaan yang saya pilih hari ini dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka terhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Sebelum memulai renungan hari ini, saya akan mengajak Anda sejenak mengamati cuplikan video singkat berikut ini. Ini daun-daun kering harus saya bersihkan. Ranting-ranting yang kering saya potongi supaya timbul tunas yang baru. Nah, dengan bersih dan tunas yang baru akan menimbulkan daun yang baru. Kemudian akan menimbulkan bunga-bunga. Setelah itu buahnya. Inilah dari pohon yang hampir mati sekarang mulai berbuah, yang banyak vitamin C-nya, mendukung kesehatan untuk mencegah penyakit, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap sehat, semangat, dan bahagia berkebun, menumbuhkan iman yang sudah kami sayangi 1 bulan yang lalu. Kemudian buahnya mulai lebat, rantingnya mulai tumbuh, kemudian yang kering sudah bersih, tinggal yang masih segar dan subur, dan buahnya sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, kira-kira apa yang mau dipetik dari video singkat ini? Video ini banyak mengajarkan hal kepada kita. Salah satunya selalu menaruh harapan. Video singkat ini memperlihatkan seorang suster yang sedang membersihkan ranting-ranting kering dengan harapan akan tumbuh tunas baru, daun, bunga, sampai pada menghasilkan buah yang berlimpah. Dan ternyata
harapannya sesuai dengan kenyataannya. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Marta. Marta adalah saudari Maria dan Lazarus. Mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama Betania dekat Yerusalem. Bacaan Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk belajar dari Marta mengenai pengharapan. Iman Marta yang mendalam kepada Yesus sangat tampak nyata ketika saudaranya Lazarus meninggal. Begitu Marta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Betania, Marta segera pergi menyongsongnya. Ia percaya bahwa Yesus akan menolongnya meskipun mustahil bagi orang lain. Pengharapan Marta tidak sia-sia. Berkat iman dan kepercayaannya, Yesus mengadakan mujizat besar, yakni membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, bukan hanya Marta yang mengalami pergumulan. Kita pun saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup. Harapan kita untuk hidup normal seperti sedia kala seakan-akan pupus karena pandemi COVID-19 ini. Melalui peristiwa ini, kita semua diajak untuk selalu hidup dalam pengharapan, yakni menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia selalu beserta kita. Mungkin apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan, tetapi sesungguhnya itu cara Tuhan bekerja, membangkitkan pengharapan kita dan terus berjuang hingga bisa terbebas dari segala persoalan ini, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami kasih, sukacita, dan berkat yang melimpah daripadanya. Cuplikan video seorang suster yang sedang berkebun di pembukaan renungan tadi merupakan salah satu contoh pribadi yang hidup dalam pengharapan akan belas kasih Allah. Berharap bahwa dengan mengelola tanah yang mati bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kesejahteraan hidup. Dengan membersihkan ranting-ranting kering, berharap akan menghasilkan tunas, daun, dan buah yang lebat. Sikap optimis yang dimiliki sang suster ini merupakan ajakan untuk kita semua, khususnya mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, agar tidak hanya berdiam diri, tetapi harus tetap aktif melakukan olahraga sehat melalui aktivitas fisik, melalui aktivitas kecil-kecilan sesuai dengan hobi dan kemampuan yang Anda miliki. Dan tentunya harus tetap tenang, selalu berpikir positif, dan mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar membangun pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Santa Marta yang diperingati dalam gereja pada hari ini. Jangan pernah kehilangan kepercayaan dan pengharapan bagaimanapun situasi dan kondisi kita saat ini, karena Tuhan ada selalu beserta kita. Dimanapun ada kehidupan, di situ ada harapan. Semoga renungan hari ini iman kita semakin diteguhkan. Amin.